قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk sesi berapa? Sesi 32. Tadi sesi 31 judulnya apa tadi? Hakim yang rusak. Sesi 32. Membiarkan perbuatan keji atau suami dayus. Baik, dibaca. Membiarkan perbuatan keji pada istrinya. Allah Ta'ala berfirman, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. An-Nur ayat 3. Terus dari Sulaiman bin Bilal. Dari Sulaiman bin Hilal, dari Abdullah bin Yasar al-A'raj, Salim bin Abdullah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 3 golongan manusia yang tidak akan masuk surga, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang tidak punya kecemburuan terhadap perbuatan nista istrinya atau dayus, dan perempuan yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Isnadnya sahih, akan tetapi sebagian mereka mengatakan dari bapaknya, dari Umar secara marfu'. Maka barang siapa yang mengira istrinya melakukan perbuatan keji dan mengacungkannya karena cintanya kepadanya, atau karena dia menanggung hutang terhadapnya sehingga dia lemah di hadapan istrinya itu, atau karena maharnya yang berat, atau karena dia memiliki anak-anak yang masih kecil yang akan menyebabkan istrinya mengadukannya kepada hakim dan menuntutnya, yang akan mewajibkannya menanggung pengurusan mereka, maka dia bukanlah laki-laki baik yang menjadi mempelai bagi istrinya tersebut, dan tidak ada kebaikan bagi suami yang tidak memiliki rasa cemburu atau ghirah. Baik, sekarang kita lihat An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki pezina tidaklah menikah kecuali dengan perempuan pezina, dan laki-laki musyrik dan perempuan musyrik atau perempuan musyrik tidaklah menikah. Laki-laki pezina tidaklah menikah dengan wanita pezina atau wanita musyrik, dan perempuan pezina tidaklah menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Maka diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Di sini jadi dalil kalau suaminya baik-baik, dia tidak boleh membiarkan istrinya berzina. Berikan catatan di situ. Kalau suaminya itu baik-baik, yaitu suaminya soleh, tidak boleh membiarkan istrinya berzina. Kalau dia biarkan istrinya berzina, berarti laki-laki ini juga laki-laki pezina. Kan awalnya istrinya yang berzina ya. Terus laki-laki ini setujui saja, maka laki-laki ini juga dihukumi sebagai pezina walaupun yang berzina istri. Maka ini tanda laki-laki tidak boleh membiarkan istrinya bermaksiat. Kalau laki-laki biarkan istrinya bermaksiat, kena juga dia. Nah, kalau kasusnya surat An-Nur ayat 3 ini menunjukkan laki-laki
yang berzina boleh nikahi perempuan berzina dengan syarat dua-duanya wajib taubat. Ya. Dengan dua syarat ya, dua-duanya wajib taubat. Kalau tidak taubat bagaimana? Tidak sah nikahnya. Karena tidak boleh di sini terjadi pada orang beriman. Taruhlah satu di sini yang bertobat, yang satunya enggak. Masalah. Sedangkan ulama yang lainnya katakan kalau laki-laki berzina, laki-laki pezina dengan wanita pezina tadi boleh nikah, tambahkan lagi syarat kedua, membuktikan istibra. Membuktikan kosongnya rahim. Namanya apa? Istibra. Nih pezina ini mau nikah. Syaratnya dua. Satu apa? Bertaubat. Kalau dua berarti dua-duanya taubat. Yang kedua, membuktikan istibra. Kosongnya rahim. Caranya gimana? Dua hal. Satu, menunggu satu kali haid. Dua, menunggu sampai melahirkan. Pezina menikah dengan syarat. Satu apa? Bertobat. Dalilnya tadi, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan bagi yang beriman. Berarti tobat dulu. Yang kedua, membuktikan istibra. Apa istibra? Kosongnya rahim. Satu apa buktikannya? Menunggu satu kali haid. Oh, berarti nggak jadi hamil. Atau yang kedua, menunggu sampai melahirkan. Oh, berarti jadi hamil. Sebagian orang itu malah alhamdulillah wis duwe anak. Yang nikah sudah lama nggak punya keturunan, belum dapat kasih keturunan, dia cepat sekali. Iya kan, masyarakat tadi yang bilang kayak gitu kan? Iya. Alhamdulillah aku wis duwe putu. Coba lihat tuh, simbahnya senang banget. Iya kan? Nah ini dua ini ya. Satu apa tadi? Syaratnya bertaubat. Dua, membuktikan istibra. Istibra apa? Membuktikan kosongnya rahim. Rahim dibuktikan gimana kosong? Biar nggak bercampur dengan laki-laki lain. Atau biar nggak bercampur kalau itu sah nikahnya. Yaitu nunggu satu kali haid. Yang kedua apa? Menunggu sampai melahirkan. Nah ini tinggal dipikir-pikir. Ini satu mazhab Syafi'i cuma satu syarat saja. Syarat pertama bertobat. Namun yang lainnya tambahkan satu syarat lagi dengan istibra. Namun sepertinya yang ini jarang sekali nih mau lakukan ini. Kalau isi ya sudah langsung apa? Nikah. Mau tobat atau enggak mikir juga. Kelanjutannya next time. Kelanjutan apa? Anak-anaknya siapa mau ngurus ngapain?
zina. Coba sekarang anaknya kalau gitu dari aslinya gimana? Kalau anaknya, risikonya kalau anaknya perempuan tidak boleh pakai wali. Iya tak? Kalau anaknya perempuan kan, berarti di walinya apa? Wali hakim. Namun kalau terapkan di KUA juga secara hukum KUA masih bolehkan, dikarenakan KUA mengandung mazhab Syafi'i. Tadi saya bilang mazhab Syafi'i masih membolehkan cuma dengan satu syarat nih, taubat aja. Yang ini mazhab lain, mazhab Syafi'i cuma berhenti sampai sini. Istibro nggak perlu kalau ini laki-laki yang zinai dia nikahi si perempuan yang hamil tadi. Karena sama-sama mani yang keluar sama-sama hina, ngapain diurus lama-lama? Sudah dinikahkan saja. Gitu. Paham? Namun yang jelas keturunannya nanti yang masalah. Berarti ujung-ujungnya gimana? Ya jangan zina. Iya tak? Awalnya zina dari mana? Itu loh pacaran itu loh. Mas, ngerti tuh pacaran? Enggak, sekarang model pacaran Islami kok, Pak. Kan sing lanang karo sing cadar kan orang ngerti apa-apa. Kan paling kalau dia jalan ke Pantai Gesing kan dikira, "Wow, itu pengantin muda." Ternyata pacaran bisa. Itu, gampang kan? Orang kan nanti husnuzon padamu. Masya Allah, mas ini masih muda, ternyata dia gandeng ceweknya, pacarnya tenan itu. Ada saya beritahu lagi nanti dilakukan lagi itu. Musibah itu. Nom-nom itu musibah zaman sekarang. Kali sudah terjadi baru bingung itu nanti hukumnya itu. Ya sudah hamil gimana lagi? Ya Pak sebelumnya nggak bingung-bingung dia. Kalau sudah hamil baru bingung kan? Makanya jaga pergaulan. Nah sudah tadi ya. Berarti perempuan pezina nih, kalau perempuannya pezina, pelacur lah. Suaminya soleh rajin ke masjid, berarti suaminya dihukumi juga apa? Pezina juga sama. Ayat ini, ya kan? Ini ayat ini kisahnya itu ada seorang pemuda di masa Nabi SAW itu ingin nikahi seorang pelacur namanya Anak. Kemudian dia lapor pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya ingin nikahi perempuan itu." "Hah, kamu nikahi seorang pelacur?" "Enggak boleh." Maka turun ayat ini. Walaupun kamu baik-baik, laki-laki baik-baik, kamu nikahi dia tadi, dia belum tobat nih, masih melacur ini, kamu juga dihukumi sama pezina juga. Ayatnya ini An-Nur ayat 3. Sudah? Jadi An-Nur ayat 3 itu. Berarti kesimpulannya kalau kaitannya dengan judul bab, berarti laki-laki tidak boleh membiarkan istrinya jadi pezina. Alias tidak boleh laki-laki membiarkan istrinya maksiat. Harus diingatkan. Zaman sekarang bagaimana kalau gitu? Banyak-banyak tebar pesona di media sosial. Iya nak? Perempuan itu moto jempolnya saja itu sudah nafsu itu lagi-lagi. Iya kan? Walaupun dia pakai sarung tangan juga coba. Nafsu enggak? Wah ini Masya Allah nih ayu banget itu jempolnya saja. Belum tangannya. Belum lengannya. Dihiasi setan, talbis iblis. Jangan biarkan. Lebih tertutup lebih baik kalau punya istri. Kalau belum punya istri, cari. Ada, banyak yang belum punya ini. Biasanya mukanya berantakan kalau belum punya istri itu.
Nah lihat, 3 orang yang dikatakan la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Apa? 1, al-aquli walidai, anak yang durhaka pada orang tua. 2, dayyus. Nah ini yang dibahas tadi, laki-laki yang membiarkan istrinya maksiat. 3, warajulatun nisa, laki-laki atau perempuan yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Nanti yang perempuan nanti menyerupai laki-laki kita bahas pada bab selanjutnya. Tapi tadi ada dayus. Contohnya apa dayus? Suami membiarkan istrinya tidak nutup aurat, tidak pakai jilbab. Suami senangnya istrinya dandannya, makeupnya full kalau di luar rumah, dandan menor, iya tak? Nah, lebih senang kayak begitu. Tabarruj di rumah enggak. Anak putrinya dibiarkan saja dengan laki-laki lain. Oh rapopo, sepenting cepat dapat jodoh. Apalagi dengan motor-motor gagah, padahal kreditan. Kena meneh, riba lagi, senang banget. Iya kan, nggak mikir kayak gitu kan, yang penting gagah motornya. Padahal itu motor bapaknya juga barangkali, kan motornya dia. Itu dayus, suami dayus. Apa pengertian suami dayus berarti? Suami atau kepala rumah tangga yang membiarkan anggota keluarganya maksiat, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Selesai. Ada pertanyaan tak baca lagi? Ustadz, bila RT saya menerima uang tanda kasih dari calon legislatif untuk masuk kas atau untuk kepentingan pembangunan desa, tapi minta seluruh warga untuk coblos dia, ya kan? Dikasih berapa? 2 juta rupiah. Ya cuma 2 juta. Ada bukan ini saja, bangun masjid berapa? 5 juta. Ada lagi apa? Nyumbang ini 10 juta. Cuma satu dusun satu desa lagi. Ya Allah. Kalau saya itu nganggap itu disogok semua, satu dusun, satu RT, satu desa. Ya kan dimanfaatkan oleh kas RT, berarti RT manfaatkan kan? Apalagi dukung partai-partai bermasalah. Terus gimana kalau gitu? Gimana? Ya uangnya tadi gimana? Dikembalikan. Kalau sudah diterima? Diterima saja? Enggak diterima terus? Kembalikan ke? Yang memberi. Masya Allah. Betul itu ya, nanti dikembalikan ya. Terus nyoblos enggak? Nyoblos dia? Nyoblos dia? Iya nyoblos tapi tidak nyoblos dia gitu. Cari yang amanah, yang terbaik gitu. Kalau ada laki-laki yang bilang tidak harus sholat di masjid, tidak harus sholat di masjid, karena bumi Allah semua suci untuk sholat kecuali di toilet. Benar tidak Ustadz? Laki-laki malas. Ini yang tadi saya bahas ya gini. Kok ada yang nanya di sini nih? Pas banget. Seluruh tempat di muka bumi boleh digunakan untuk sholat, namanya masjid. Namun itu masjid secara hukum
boleh digunakan untuk tempat sholat. Namun bukan masjid yang dimaksudkan masjid bangunan yang disuruh sholat berjamaah. Dia pintar-pintar cari dalil saja alias malas. Seorang istri mengaku kepada suaminya bahwa istri itu pernah berzina sebelum dinikahi. Apa yang sebaiknya dilakukan suami? Mau nerima enggak? Kalau sudah mau nerima ya sudah dimaafkan, gak usah diungkit-ungkit lagi. Kalau dia sudah tobat, suruh tobat, tobatan nasuha. Saya punya skripsi membuat obat sebagai anti diabetes. Namun harus membuat tikus dulu menjadi percobaan ya mungkin ya. Apakah hal tersebut termasuk berbuat zalim terhadap makhluk Allah? Eksperimen, oh nggak masalah. Tikus mati malah disyukuri kalau tikus mati. Karena tikus termasuk hewan fasik yang diperintahkan untuk dibunuh. Jika ada seorang yang bekerja dalam perusahaan yang bergerak pada jasa keuangan syariah, diperbolehkan atau tidak menurut hukum agama Islam? Jika diperbolehkan atau tidak dibolehkannya? Menurut Ustadz seperti apa menilai seorang yang bekerja di perusahaan seperti itu? Saran saya tidak. Karena peminjamannya situ masih peminjaman riba. Saya tidak mau jadi panitia pembangunan karena saya takut tidak bisa memakmurkannya dan hanya membuat mewah masjid tersebut. Apakah saya dosa? Saran saya tetap bantu dan nanti situ jadi motivasi untuk memakmurkan masjid. Kalau apa ini? Ini tentang nikah tadi, nikah di luar. Nikah ini. Kalau menikahnya umur kandungan kurang dari 4 bulan. Bapaknya gak jadi wali untuk anaknya. Bisa nanti serahkan ke wali hakim kalau anak perempuannya itu dari hasil zina dulunya. Apakah seorang ayah tidak sholat ketika menjadi wali pernikahan untuk anak perempuannya dapat membuat pernikahan itu tidak sah? Kalau misalnya tidak sah, lalu bagaimana nasib anak yang dilahirkan dari pernikahan itu? Saran saya ini kalau punya kesempatan dakwai orang tua, dakwai dulu. Saya nggak mau jawab pertanyaan ini. Yang memang resikonya berat sekali kalau orang tuanya disuruh jadi wali. Namun kan sekarang ini kalau taruhlah belum jadi nikah, saran saya tetap ngajak orang tua untuk sholat. Jika suami sudah meninggal, istrinya selalu berdoa, menangis, mengingat kebaikannya waktu hidup dan ikhlas tapi tidak bisa melupakannya. Apa hukumnya? Ya memang sulit nerima ya wajar. Dia sulit nahan ini, yang penting ridho dulu pada takdir Allah, itu yang dituntut. Apakah doa setelah sholat duha? Allahumma firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Baca 100 kali. Banyaknya, Ustadz, apakah banyaknya terdapat cicak di kamar pertanda banyak setan karena cicak salah satu hewan yang dilaknat? Tidak. Ada sebab tertentu. Cicak cuma diperintahkan untuk dibunuh, masuk hewan fasik atau disebut bahasa Arabnya saya lupa. Hewan fasik pokoknya, kalau diterjemahkan hewan fasik, diperintahkan untuk dibunuh. Ustadz, saya mengaji baru-baru saat kuliah sehingga saya pergunakan waktu luang untuk mengaji. Sehingga weekend tidak bisa pulang ke rumah. Ortu saya meridhoi itu. Apakah keputusan saya ini benar? Yang penting ada waktu juga bagi dengan orang tua. Baik, kita istirahat dulu. Nanti pada maghrib saya lanjut sedikit untuk lanjutkan satu bab lagi. Baru kemudian kita makan malam. Baik, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.